Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Julpa Poja dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai peta konsep aerob dan anaerob. Nah, yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan sebuah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik dengan proses keberadaan oksigen sangat dibutuhkan yang menghasilkan energi dengan jumlah yang besar. Berikut ini terdapat beberapa ciri respirasi aerob, antara lain membutuhkan oksigen sebagai akseptor elektron, proses yang terjadi dalam matriks mitokondria untuk memecah senyawa organik ke anorganik menghasilkan energi dalam jumlah besar, yaitu A6 ATP. Respirasi aerob terdapat 4 tahap utama, yaitu glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Selanjutnya, bakteri aerob. Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidupnya. Jika tidak ada oksigen, bakteri akan mati. Contoh bakteri aerob yang pertama, Nitrosococcus. Bakteri nitrik amfitrik memiliki metabolisme berbasis oksigen, berperan dalam proses penambahan kesuburan tanah atau membentuk humus. Yang kedua, Nitrosomonas. Bakteri nitrit amfitrik membentuk batang yang terdiri dari genus Chimoatortropik, berperan dalam proses nitrifikasi, menghasilkan ion nitrat yang dibutuhkan tanaman. Yang selanjutnya, Nitrobakter. Bakteri nitrat autotrof, bakteri yang mengubah nitrit menjadi nitrat. Nah, selanjutnya yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen atau H terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti etanol, asam laknat, asam pirufat yang dihasilkan pada tahapan glikolisis dapat dimetabolisasi menjadi senyawa yang berbeda, ada atau tersedianya oksigen atau tidak. Tahapan respirasi anaerob. Pada respirasi anaerob, tahapan yang ditempuh meliputi fermentasi alkohol. Proses ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti jamur atau ragi, di mana tahapan glikolisis sama dengan yang terjadi pada respirasi aerob. Beberapa organisme seperti khamir atau Saccharomyces cerevisiae melakukan fermentasi alkohol. Organisme ini mengubah glukosa melalui fermentasi menjadi alkohol atau etanol. Nah, setelah terbentuk asam pirufat atau hasil akhir glikolisis, asam pirufat mengalami dekarboksilasi. Sebuah molekul C2 dikeluarkan dan dikatalisis oleh enzim alkohol. Dehidrogenasi menjadi etanol atau alkohol dan terjadi degradasi molekul NADH menjadi NAD+ serta membebaskan energi atau kalor. Ciri respirasi anaerob. Berikut ini terdapat beberapa ciri respirasi anaerob, antara lain jika tidak ada oksigen, sel tidak memiliki akseptor elektron alternatif untuk memproduksi ATP sehingga terpaksa elektron yang didapatkan dari glikolisis diangkut oleh senyawa organik. Proses ini disebut fermentasi alkohol, dilakukan oleh ragi dengan cara melepaskan gugus CO2 di pirufat melalui dekarboksilasi dengan menghasilkan molekul 2 karbon asetaldehida kemudian menerima elektron dari NADH sehingga berubah menjadi etanol. Fermentasi alkohol dilakukan oleh tumbuhan. Nah, bakteri
aerob adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk hidupnya. Bakteri anaerob terbagi atas dua, yaitu bakteri anaerob fakultatif dan bakteri anaerob. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.